Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sekitar area stasiun Tanah Abang. Di depan ini ada satu mobile crane atau truck crane beserta rangka-rangka baja yang sudah tersusun di atas pondasi. Area yang luas ini akan menjadi area baru dari stasiun Tanah Abang. Seperti yang kita baca dan dapatkan informasi di media bahwasannya pada akhir April lalu Kementerian Perhubungan bersama dengan KAI dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi untuk melakukan groundbreaking atau dimulainya proses pembangunan dari area baru perluasan stasiun Tanah Abang. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang. Sedangkan bagian perluasan dari stasiun Tanah Abang yang baru akan masuk ke Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir. Saat ini stasiun Tanah Abang merupakan stasiun transit dan juga jadi ujung dari komuter line Rangkas Bitung. Kawasan luas di depan sana yang akan dijadikan sebagai perluasan dari stasiun Tanah Abang berikut bangunannya adalah bekas dari depo lokomotif Tanah Abang. Depo tersebut berfungsi untuk tempat perawatan dari kereta dan juga rumah singgah lokomotif diesel hidrolik. Total area yang ada di sini adalah 4 hektar, kemudian akan dijadikan bangunan baru kurang lebih 12.000 meter persegi. Stasiun Tanah Abang kalau kita perhatikan di sini memiliki 2 peron pulau. Dan kedua peron tersebut ada 2 trek atau 2 rel kereta yang ada di kedua sisinya. Kemudian ada satu rel lagi yang mungkin dipergunakan untuk langsir. Ditambah satu rel yang akan terhubung dengan depo sebelumnya, namun rel tersebut sudah tidak diaktifkan. Saat ini untuk lokomotif-lokomotif yang akan menuju ke depo diarahkan ke area Cipinang yang sudah menjadi kawasan depo baru yang lebih luas tentunya. Baik, satu rangkaian kereta barusan masuk dan ini akan menuju ke arah Duri. Peron yang ada di sini sebenarnya tidak begitu luas, namun secara kapasitas stasiun Tanah Abang setiap harinya melayani 100.000 penumpang. Tentunya ini membutuhkan area yang lebih luas, lebih nyaman, lebih memadai untuk menampung penumpang tersebut. Bahkan nantinya setelah stasiun baru diperluas dan selesai, maka akan diharapkan dapat menampung kurang lebih 3 kali lipat dari yang sekarang kapasitasnya, yaitu di 300.000 penumpang setiap harinya. Kereta yang lewat di sini adalah kereta yang dari arah line Bekasi, Cikarang, kemudian juga kereta yang dari arah tadi Rangkas Bitung. Ini adalah rel-rel yang sudah tidak diaktifkan karena rel ini menuju ke area depo sebelumnya. Di dalam depo terdapat juga lapangan tenis di ujung sana, ya. Nah, kita sempat bertanya-tanya kapankah stasiun yang baru dimulai pembangunannya. Nah, saat ini kita melihat baru ada satu mobile crane di ujung sana. Kemudian ada rangka-rangka baja yang sudah disiapkan untuk membentuk bangunan. Tadi kita berada di JPO di atas rel kereta untuk bisa melihat dari dekat. Sedangkan area lainnya di kawasan perluasan dari stasiun Tanah Abang ini masih kosong, ya. Beberapa material-material bekas bongkaran seperti puing-puing masih ada di sekitar sana. Lalu ada lagi seperti gardu-gardu listrik kecil.
Saat ini untuk menuju ke area keluar dari stasiun Tanah Abang dapat menggunakan JPO ini, aksesnya bisa menggunakan anak tangga ataupun menggunakan eskalator. Nah, kadang-kadang eskalatornya ada yang dalam perbaikan, jadi penumpang dialihkan menuju ke anak tangga. Baik, kita berada di bangunan akses masuk ke stasiun Tanah Abang. Bangunan aslinya dari stasiun Tanah Abang, karena ini adalah stasiun yang dibuat dari zaman Belanda, sebenarnya sudah tidak ada, sudah sempat dibongkar, lalu digantikan dengan bangunan yang sedang kita lewati saat ini. Untuk dapat melihat area di kawasan yang baru, perluasan stasiun, kita akan keluar dari bangunan stasiun ini. Aksesnya melalui gate yang sudah disiapkan. Cukup banyak gate yang ada di bagian ke arah luar dan juga bagian masuk bagi para penumpang yang akan menggunakan stasiun Tanah Abang. Baik, kita sudah ada di sisi luar dari bangunan. Kemudian di sisi kanan kita ini adalah Jalan Jati Baru Raya. Nah, Jalan Jati Baru ini sudah disiapkan juga ada halte Jaklingko, kemudian juga halte bis Transjakarta yang dapat dinaiki oleh para penumpang nantinya menuju ke arah yang diinginkan. Di sekitar halte tersebut juga terdapat banyak para pedagang kaki lima yang menggunakan area trotoar. Nah, mudah-mudahan ada satu lokasi binaan khusus bagi para pedagang tersebut, sehingga akses para pejalan kaki masuk dan keluar stasiun Tanah Abang ke arah halte menjadi lebih lancar. Di sini ada satu shelter ya, ataupun jalan koridor yang sudah ada atapnya dan dindingnya pecah-pecah. Di bagian tengah jalan tersebut atau koridor tersebut ada guide block berwarna kuning yang bisa dipergunakan sebagai penunjuk jalan bagi para tunanetra. Tinggal rangka-rangkanya bagian dari koridor ini dindingnya, sedangkan sebagian lagi sudah pecah. Sebenarnya ini adalah fasilitas umum yang telah disiapkan oleh negara, dalam hal ini mungkin Pemprov bekerja sama dengan KAI serta Dishub dan juga Kementerian Perhubungan dan seterusnya untuk membuat nyaman para pengguna stasiun Tanah Abang. Akses mereka dari arah lokasi yang ada disiapkan, baik itu untuk area parkir ataupun tempat pemberhentian dari angkutan-angkutan umum lainnya yang dipergunakan sebagai pengumpan atau feeder menuju ke arah stasiun. Nah, inilah yang patut dijaga bagi keseluruhan masyarakat. Namun kadang-kadang ada memang oknum-oknum yang melakukan perusakan ya terhadap fasilitas-fasilitas, kemudian lagi mencoret-coret ya, mengotori dan seterusnya, sehingga menjadikan area tidak nyaman dan tidak dapat kadang-kadang menjadi menyempit untuk dilewati seperti yang ini. Di sini trotoar dipakai untuk berdagang ya. Dari itu sebenarnya kawasan di bagian samping ada lahan kosong, maka dapat dibuatkan lokasi binaan khusus yang bisa dipergunakan oleh pedagang-pedagang tersebut untuk berkumpul terkonsentrasi dan mudah untuk dikontrol, kendalikan, kemudian dibersihkan pada saat mereka sudah selesai. Kita akan menyusuri beberapa bagian jalan tadi dari arah Jati Baru Raya kita ke arah Jalan Citarum, karena area stasiun ini berada di lingkar jalan tersebut. Setelah groundbreaking yang kita dengar pada akhir April lalu, tanggal 30 lebih tepatnya, maka barulah sekarang kita dapat melihat adanya perkembangan sedikit ya. Mulai dilakukan pemasangan rangka-rangka, dan itu juga di bagian ujung, dan mulai ada satu alat berat yaitu mobile crane. Barusan ada satu rangkaian kereta yang bergerak ke arah Duri dan ke arah Angke. Biasanya ini adalah Cikarang Line.
Cikarang Line sendiri mengakomodasi para penumpang dari arah Bekasi Kabupaten, kemudian Kota Bekasi menuju ke pusat kota Jakarta melewati Jatinegara Manggarai, stasiun KRL Sudirman, dan di sini Tanah Abang. Bagi yang ingin transit menuju ke arah Rangkas Bitung, tinggal turun di sini pindah kereta menuju ke platform ataupun peron yang membawa mereka ke arah jalur Rangkas Bitung ataupun jalur Serpong, jalur Palmerah ya, Kebayoran Lama dan seterusnya. Lihat agak lebih dekat dari area pekerjaan yang sedang dimulainya proses pemasangan rangka, kemudian adanya mobile crane di sekitar sini, kita dapat melihat dari JPO yang menghubungkan Jalan Citarum ke area seberang dari rel-rel kereta. Jembatan penyeberangan orang ini di atas rel kereta dipergunakan oleh masyarakat Jati Baru untuk bisa menyeberang rel, kemudian terus ke pinggir dari kanal banjir barat aliran Kali Ciliwung, dan ada jembatan kecil yang menghubungkan ke Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah. Akses menuju ke jembatan ini di sudut dari Jalan Citarum memang terdapat balai-balai dan masyarakat ada yang menggunakannya untuk bersantai. Trotoar di sekitar sini sebenarnya sudah cukup baik ya, karena sudah menjadi complete street. Ada guide block juga yang berwarna kuning untuk penuntun tunanetra. Kemudian ini adalah pintu akses masuk ke depo ya, kantor-kantor yang ada di depo pada sebelumnya saat ini sudah ditutup dan mulai ada proses pembangunan pemasangan rangka-rangka beserta fondasi-fondasinya untuk persiapan secara keseluruhan pembangunan stasiun baru Tanah Abang. Untuk akses mungkin saja area di Jalan Citarum akan dibuka sehingga para penumpang tidak lagi harus berputar ya mengitari area ke arah Jalan Jati Baru Raya, tapi dapat langsung masuk ke area stasiun di sekitar sini. Sebenarnya secara akses stasiun Tanah Abang juga sudah didukung oleh adanya shelter-shelter dari ojek online yang ada di sekitar sini, baik itu Grab ataupun Gojek. Ditambah lagi akses masyarakat menuju ke stasiun juga didukung oleh mikrolet tadi yang berwarna biru, persis berada di samping dari koridor kita. Lalu mungkin ada jalur bis ya, yang kita mungkin belum lihat bisnya pada hari ini. Trotoar menuju ke arah stasiun dan juga shelternya sebenarnya sudah bagus. Hanya saja tadi dinding shelter menjadi perhatian kita untuk bisa diperbaiki dan diperkuat, karena kita tidak tahu di sini mungkin ada oknum-oknum yang bisa dengan mudah menghancurkan ataupun juga merusak dari fasilitas-fasilitas umum yang sudah disiapkan untuk kenyamanan ya, kelancaran dan kemudahan masyarakat menuju ke area stasiun. Dan Tanah Abang sendiri memang akan menjadi kawasan transit oriented development dikarenakan tempat bertemunya dari para penumpang ya, dari arah selatan, dari arah Serpong Rangkas Bitung dengan para penumpang dari arah Bekasi serta dari arah Duri. Ditambah lagi kawasan Tanah Abang itu juga merupakan area komersial yang cukup besar, bahkan terbesar di Asia Tenggara untuk fashion, tekstil dan lainnya. Kita akan masuk ke dalam stasiun kembali. Cukup banyak gate yang disiapkan untuk para penumpang yang akan masuk menuju ke dalam area stasiun. Dan seperti biasa ada stand-stand komersial. Roti Mariam sering kita temukan, biasanya juga ada roti O ya, Alfamart, Indomart dan seterusnya, membantu masyarakat untuk menyiapkan makanan, minuman, snack dan lainnya pada saat akan berangkat.
Di bagian pinggir juga terdapat area stand-stand perumahan dan properti Tenjo City. Sebenarnya itu adalah lokasi ke arah selatan untuk masyarakat yang ingin ya membeli properti di sekitar stasiun nampaknya. Kurang lebih stasiun Tanah Abang aksesnya seperti itu, dan memang penumpang yang harus ditampung dilayani setiap harinya ada 100.000, maka sudah sewajarnya stasiun Tanah Abang dilakukan pelebaran, perluasan untuk menampung kapasitas yang lebih besar lagi. Apalagi nanti ya LRT Jakarta juga mulai terintegrasi dengan stasiun Manggarai, maka para pengguna kereta dari arah utara, dari arah Pegangsaan 2, bukan cuman para pengguna dari perumahan-perumahan di sekitar sana, tapi mungkin berasal dari arah Semper, dari arah utara Jakarta ya, naik kereta ke Manggarai kemudian menuju ke arah Tanah Abang. Dengan mudah di sini dapat ditampung penumpang yang cukup banyak tersebut. Baik, dari dalam kereta kita bisa melihat rangkaian-rangkaian baja yang sudah disusun kemudian membentuk sebuah kotak bangunan dan ada pondasinya. Ditambah ada satu kendaraan ataupun alat berat di sana untuk mengangkat dari material-material yang akan dipergunakan untuk proses pembangunan. Baik, kita akan naik kereta ke arah Duri. Di sini kita melihat di dalam area jalur kereta ya banyak terdapat bangunan-bangunan liar semi permanen, apakah itu berupa kandang, kemudian juga memang bangunan-bangunan yang ditempati oleh masyarakat ya yang dihuni dan seterusnya. Tentunya ini berbahaya bagi mereka ya. Mudah-mudahan ada proses penataan area yang berada di kawasan dalam jalur kereta, terutama seperti ini ya. Tadi ada model di terpal speed seperti itu, kemudian ada penghuninya di bagian dalam. Dari arah Duri kurang lebih penampakan area stasiun yang baru yang sedang dipersiapkan pembangunan adalah seperti ini ya. Ternyata tadi kita melihat ada besi-besi ya, batang-batang besi yang dipersiapkan untuk memperlebar lagi bangunan awal tersebut. Kurang lebih seperti ini memang keadaannya yang ada di Jakarta ya. Di beberapa jalur kereta tidak ada pembatas ataupun pagar di antara rumah-rumah warga. Juga tidak begitu jelas antara batas pinggir dari jalur kereta dan juga area aktivitas warga. Nah, dengan adanya pagar maka akan lebih aman bagi mereka. Kemudian lagi apabila ada rencana untuk penataan kawasan ya, membuat hunian-hunian vertikal, warga-warga yang ada di sini dapat direlokasi sehingga area bagian pinggir dari jalur kereta menjadi lebih baik, lebih bersih ya, lebih tertata dan bisa dijadikan kawasan hijau, menambah ruang terbuka hijau bagi Jakarta. Terdapat anak tangga yang terbuat dari kayu dipergunakan oleh masyarakat di sini yang berbatasan dengan pinggir pagar jalur rel kereta dan ingin masuk ke area jalur rel yang ada. Nah, di sini juga kita dapat melihat sebenarnya ada pagar dari besi ya antara rel kereta dengan sisi jalan inspeksi kanal banjir. Hanya saja kadang-kadang dipergunakan tadi untuk kandang hewan ya, kemudian menaruh barang-barang bekas dan juga menjadi tempat pembuangan sampah seperti yang kita lihat untuk jalur kereta KRL dari arah Kampung Bandan sampai ke arah Tanjung Priuk. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu ditata mengingat jalur ini juga dipergunakan oleh kereta bandara di mana para penumpang kereta dari dalam negeri ataupun bahkan dari luar negeri melewatinya menuju ke arah pusat kota Jakarta, baik itu berhenti di BNI City ataupun sampai ke arah stasiun Manggarai.
Sebenarnya bukan hanya di jalur kereta Tanah Abang di sini ya, beberapa jalur lagi kita lihat sama, baik itu dari arah Jatinegara sampai ke arah Senen ataupun dari arah Duri menuju ke arah Kalideres. Kemudian lagi yang cukup penting adalah mengurangi pertemuan sebidang lintasan-lintasan kereta liar tanpa palang pintu dan lainnya agar lebih membuat masyarakat yang lewat menjadi aman ya, dikarenakan penerobosan jalur kereta di perlintasan liar kadang-kadang menyebabkan kecelakaan dan berbahaya bukan hanya bagi para penyeberang, bahkan juga bagi keretanya sendiri ya, bisa rusak dan seterusnya. Nah, pemandangan seperti inilah yang kita lihat ya sepanjang jalur kereta. Mudah-mudahan dapat penataan dari pemerintah ya, perhatian dari KAI untuk menjadi lebih baik Jakarta dengan kawasan yang lebih tertata. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.